Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi athabal anal hazan inna rabbana laghafurun syakur alladzi aujaba alaina bi fi'lil ma'muri wa tarkil mahdur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Oke, jadi di sini kita akan membuat suatu podcast yang bertemakan tentang toleransi, yang dimana kita akan membahas suatu masalah yang sedang viral sekali, yaitu masalah tentang perspektif Israel dan Palestina yang dimana disoroti dari selebgram ataupun influencer, yaitu Elia. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Adi Zainal. Nama saya Ahmad Sofwan, absen 14 dari kelompok 5. Halo, nama saya Aditya Arif Mahendra, absen 18. Dalam podcast kali ini kita akan membawakan dari tokoh ataupun dari seseorang yang dari beragama Kristen yang akan dimoderatori oleh saudara Sofwan. Ya, bersama saya Ahmad Sofwan sebagai moderator pada kesempatan kali ini. Dan pada kesempatan kali ini kami bersama teman kami juga yang beragama Kristen sebagai kaum minoritas, dan kita akan mengetahui bagaimana perspektif beliau mengenai hal ini. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan dulu nama dan sahabat kami ini. Siapa namanya, Mas? Nama saya Selo. Kalau boleh tahu, Masnya agama apa ya? Saya beragama Kristen. Dan pada kesempatan kali ini pula, saya ingin menanyakan suatu hal. Yang pertama juga kita harus mengetahui basis atau isu yang akan dipermasalahkan, yaitu mengenai penjelasan masalah seorang influencer tentang yang sedang ramai belakangan ini. Nah, narasumbernya ada Mas Zen di sini. Saya ingin bertanya beliau, gimana menurut Mas Zen penjelasan mengenai masalah yang sedang ramai di media sosial? Mungkin aku akan jelasin tentang masalah Elia ini ya. Mungkin beberapa akhir ini kita tahulah tentang masalah Israel dan Palestina, yang dimana media sosial juga berkembang, sehingga dari media sosial itulah informasi berkembang juga tentang Israel dan Palestina. Nah, salah satu influencer yang beragama Nasrani menjelaskan tentang perspektif mereka tentang Israel dan Palestina, dan di situ dia membahas sejarah tuh dijelasin dengan gamblang seluruhnya lah. Itu dalam perspektif dari agama Nasrani seperti itu. Nah, tapi hal yang perlu digarisbawahi di sini, Elia itu membungkusnya dengan cara menghina ataupun dengan cara menyinggung agama Islam, tapi dia tidak ingin mengakui. Nah, tapi dari kata-kata beliau, dari kata-kata Elia ini menyinggung agama Islam, dan ini benar-benar sangat-sangat hal-hal yang sensitif ya, seharusnya yang tidak bisa dilakukan oleh seorang influencer yang akan ditonton banyak orang. Seperti itu sih. Oke. Baik. Tapi bagaimana tanggapan atau respon dari publik atas hal itu, Mas Den? Sebagaimana pula juga kita di Indonesia juga sebagai mayoritas ya beragama Islam. Tentunya pasti itu akan membuat trigger ke banyak orang, apalagi ke sahabat-sahabat atau saudara muslim di Indonesia. Bagaimana responnya? Iya, bener banget. Karena kita orangnya majemuk ya, dan mayoritas itu muslim, tapi kita tidak lepas dari agama-agama lain. Kalau dari komentar-komentar dari video tersebut, itu banyak banget yang ada yang pro dari Elia, ada yang kontra juga, yang tidak terima. Kalau dari perspektif saya sebagai muslim, seharusnya Elia itu mengatakan dengan perspektif yang ada toleransi seperti itu. Kalau dari respon masyarakat sendiri itu banyak banget yang sakit hati banget sama omongannya Elia ini, sampai bilang Nabi kita aja, dari Nabi Muhammad itu ya, dari lahir itu udah banyak banget cobaannya, sampai dihina-hina pun, dimana masa mudanya itu di Taif dilempari batu, sampai sekarang, sampai beliau wafat udah beribu-ribu tahun pun masih dihina-hina. Nah, ini mungkin bukan salah agama sih, lebih ke oknum yang melakukannya. Jadi itu sih responnya. Baik. Berarti ini sama aja kayak pernyataan yang sangat-sangat kontroversial ya, begitu ya? Benar. Sangat-sangat kontroversial. Dimana pula kita seharusnya memiliki rasa toleransi yang kuat juga dengan kita tahu masyarakat kita itu masyarakat majemuk. Tapi karena tadi kita udah ngomongin tentang perspektif Islam, dan di sini saya bersama kawan saya yang beragama Nasrani, saya ingin nanya bagaimana penjelasan atau perspektif Mas Selo mengenai masalah tersebut, mengenai masalah
Israel menurut pandangan Mas ya gimana? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Ini dari segi pandangku kalau ini ya, kalau untuk Israel atau Palestina itu dipandang orang kan mungkin kayak Israel itu kebanyakan Kristen. Tapi yang menjadi masalah itu kalau Israel itu bukan 100% Kristen. Mereka juga punya agama sendiri. Bahkan Kristen itu lebih masuk ke Palestina, di mana Tuhanku itu juga lahir di kota namanya Yerusalem, itu juga di daerah Palestina juga. Jadi kalau dari segi pandangku soal Israel itu soal kayak toleransinya itu menurutku bukan soal agama sih, lebih ke arah mungkin lebih ke arah orangnya, bukan ke arah agamanya. Kalau dari soal agama itu kita fair, kita menghargai ya. Mungkin kalau orang ngelihat sekarang Israel itu wah pasti Kristen, padahal enggak. Jadi di Israel itu mereka juga ada agama sendiri ya. Jadi Palestina itu juga ada Kristennya juga. Dan Tuanku sekali lagi tak kasih tahu kalau dia itu lahirnya di kota Yerusalem dan itu di daerah Palestina gitu. Menurutku pandanganku itu sih, menurutku dari orangnya bukan dari agamanya gitu. Baik, terima kasih Mas Elo. Dan juga saya ingin menanyakan bagaimana pandangan Mas Elo mengenai influencer yang tadi menyebutkan atau bisa bilang controversial statement gitu, yang dimana bilang kalau kita sebagai umat Muslim mempunyai nabi palsu, begitu gitu. Terus juga itu sangat-sangat kontroversial. Bagaimana respon Mas Elo menanggapi hal tersebut? Oke, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kalau untuk soal dari influencer yang mengatakan Islam nabi palsu atau apa, itu mungkin dari si influencer itu kurang pengetahuan ya. Jadi kalau dari pandanganku Islam ya sama. Jadi gini intinya, Islam Kristen itu kita itu 50-50, hampir sama. Semua nabi di Islam, di Kristen juga ada, cuma dibedakan dengan namanya. Mungkin di mereka Nabi Adam mungkin namanya, kalau di Kristen namanya Adam juga, ada kan mungkin beda-beda namanya. Mungkin kalau dari pandanganku sih dari influencer yang kurang pengetahuan soal hal tersebut sih. Kalau dari aku sendiri yang Kristen ya fair-fair aja. Ya kalau Islam ya nabinya itu ya udah gitu loh. Jadi biasa sih kalau menurutku kayak gitu. Jadi yang salah itu dari influencernya sekali lagi. Baik. Jadi berarti Mas Elo sangat-sangat mengecam atas statement yang diberikan influencer itu tersebut, betul gak? Betul sekali. Dan juga menurut Mas Elo gimana cara upaya atau gimana caranya kita bisa bertoleransi di Indonesia dengan masyarakat yang majemuk? Mungkin Mas Elo bisa sebutin kayak contoh kita bertoleransi sesama kawan dengan agama yang berbeda, suku yang berbeda gitu. Oke, terima kasih. Jadi ini perspektif dari aku yang dari Kristen ya, yang kalau di Indonesia itu minoritas ya. Kalau dari aku toleransi Islam maksudnya dari kaum Islam ke Kristen itu mungkin beberapa ada yang bagus ya, mungkin ada yang menghargai, tapi ada juga yang menghargai kita. Contoh mungkin kita mau bangun gereja susah misal di kota A, misal aku mau bangun gereja tapi kita nggak bisa soal pertanggungjawaban untuk bangun gereja tersebut karena dari kaum Muslim, itu mungkin toleransi sih. Makanya Kristen itu kayak ngeliat Islam itu kayak ya toleransi, tapi ya balik itu tadi, kita mau bangun rumah ibadah aja susah. Jadi sekarang kalau gereja itu lebih ke arah bangunnya, maksudnya kayak lebih ke arah menempatkannya di mall sekarang karena lebih gampang. Kalau kita bangun kayak contoh di jalan, itu kita harus juga membutuhkan perizinan, dan itu perizinannya itu nggak gampang, susah. Jadi kita mungkin dari perspektif dari yang kaum Islam itu kayak nilai kita, ngapain sih dia bangun gereja, mending bangun rumah ibadahku gitu loh. Maksudnya dari agama Islam kan itu kan namanya kan juga nggak toleransi. Makanya kalau dari aku mungkin bisa untuk menambah edukasi dari mereka soal kayak kita mau bangun rumah ibadah itu juga dengan baik-baik, kita juga perizinan dengan mereka juga baik gitu, jadi sama-sama enaknya gitu loh. Kalau menurutku itu sih. Kalau untuk saat ini aku sebagai kaum Kristen
atas toleransinya dari agama Islam yang dipandang Kristen itu soal minoritas sih, menurutku kalau aku dari teman-temanku yang kan Islam tuh rata-rata ya menghargai lah. Tapi juga ada beberapa orang lain bukan di sini itu yang ngehargain kita gitu. Menurutku pandanganku seperti itu sih soal toleransi sekarang di Indonesia. Baik, tadi statement yang bagus dari Mas Elo mengenai toleransi menurut pandangan kaum Nasrani di Indonesia yang notabene Indonesia memiliki masyarakat yang majemuk dan juga banyak sekali agama, suku dan ras gitu ya. Tadi Mas Elo juga sudah menjelaskan bagaimana susahnya menjadi kaum Nasrani, susahnya mendapatkan perizinan untuk mendapatkan membangun gereja di tempat-tempat publik umum gitu. Nah, itu hal-hal yang sangat menarik untuk diperbincangkan dan bagaimana kita juga seharusnya bisa meningkatkan daya toleransi kita di Indonesia gitu. Nah, sekarang aku pengen nanya nih tentang pandangan atau perspektif Islam mengenai toleransi di Indonesia yang akan dijawab oleh Mas Adit. Oke, terima kasih Mas Sofwan atas pertanyaannya. Oke, tentu saja Islam mendorong umatnya untuk berlaku adil dan toleran terhadap sesama. Toleransi dalam konteks Islam mencakup penghormatan terhadap perbedaan keyakinan, budaya, dan pandangan. Dalam banyak kasus, Islam menekankan pentingnya dialog yang damai untuk memahami dan menghargai sudut pandang orang lain. Penting untuk dicatat bahwa pandangan dan sikap umat Islam dapat bervariasi dan interpretasi terhadap nilai-nilai Islam dapat berbeda antara individu dan komunitas. Oleh karena itu, konsep toleransi terhadap masalah elia atau isu lainnya dapat mencakup spektrum yang luas tergantung pada interpretasi dan pemahaman masing-masing individu atau kelompok dalam konteks Islam. Oke, itu menurut saya. Tadi statement oleh Mas Adit mengenai perspektif umat Islam tentang toleransi yang ada di Indonesia gitu. Nah, aku juga pengen nanya bagaimana menurut pandangan Mas Adit mengenai penilaian tentang toleransi lebih spesifiknya ke umat Nasrani atau ke teman-teman yang beragama Kristen di dalam Islam itu sendiri. Boleh Mas Adit? Terima kasih atas pertanyaan lagi. Islam secara prinsip mendorong umatnya untuk berlaku toleran terhadap penganut agama lain termasuk agama Nasrani ataupun Kristen. Al-Quran mencita-citakan perdamaian dan mengajarkan untuk memperlakukan orang lain dengan keadilan, bahkan jika mereka memiliki keyakinan agama yang berbeda. Namun, seperti dalam semua agama, tingkat toleransi dapat bervariasi di antara penganutnya. Beberapa muslim mungkin menerapkan nilai-nilai toleransi ini dengan sungguh-sungguh, sementara yang lain mungkin memiliki pandangan yang lebih ketat atau konservatif. Penting untuk diingat bahwa penilaian tentang tingkat toleransi tidak dapat diberikan secara umum karena hal ini dipengaruhi oleh interpretasi individu dan budaya di berbagai komunitas muslim lainnya. Banyak muslim dan Kristen ataupun Nasrani di seluruh dunia hidup berdampingan dengan damai dan menghargai keragaman agama satu sama lain. Baik, begitu saja menurut saya. Baik. Berikut tadi adalah statement dari Mas Adit ya. Menurut saya itu juga cukup baik, cukup menjawab gitu. Dan menurut saya sendiri toleransi di antar umat beragama di Indonesia ini juga harus sangat-sangat ditingkatkan lagi ya. Karena walaupun bagaimanapun kita sebagai mayoritas, kita tuh nggak bisa hidup sendiri. Kita adalah makhluk sosial yang membutuhkan orang lain juga gitu. Jangan sampai perbedaan agama, perbedaan suku, perbedaan ras itu menjadikan itu sebagai tantangan, menjadikan itu sebagai obstacle atau tantangan gitu untuk kita untuk tidak bisa melangkah lebih maju lagi gitu. Nah, sekarang aku pengen minta Mas Den untuk memberikan closing statement mengenai podcast kali ini dan atau isu yang kita bicarakan hari ini gitu. Oke, sebelumnya kita tarik kesimpulan bahwasanya konflik antara Israel dan Palestina dan banyak-banyak statement dari perspektif agama itu adalah suatu pandangan yang memang boleh kita berpandang atau berpendapat. Namun jangan lupa kita tetap menerapkan nilai-nilai toleransi. Kemudian
sebenarnya kita jangan mau dipecah belah, apapun agamanya, apapun perbedaannya, jangan mau dipecah belah karena omongan seseorang yang membuat kita jauh dari kata kerukunan dan toleransi. Aku mau ngutip dari kata-kata salah satu sahabat mulia Nabi, yaitu Ali bin Abi Thalib. Yaitu kata-katanya, jika kita tidak sesaudara seiman dalam artian seagama gitu ya, tapi kita adalah saudara sekemanusiaan. Jadi di sini kita semua harus tingkatin toleransi kita bertoleransi kepada siapapun, agamanya apapun, dan jangan menjatuhkan agama apapun itu. Oke, mungkin itu dari aku. Akhiru qouli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.